Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alami. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikami amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar mengajar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Nah, baik, di sini Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Maulana Hadir. Anissa Rizky Aulia, Hadir. Indira Maharani, Hadir. Muhammad Taruna, Hadir. Rangga Triawan, Hadir. Sofi Ayu Lestari, hadir semua ya di sini ya, rajin-rajin muridnya. Baik anak-anak, saya pernah mendengar syair di dalam kitab Ta'lim Ta'alim yang berbunyi, Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril mahamidi. Yang artinya, belajarlah karena ilmu adalah perhiasan dan keutamaan bagi ahlinya, juga tanda bagi setiap hal terpuji. Tambahlah ilmu setiap hari dan berenanglah di lautan faidah ilmu. Jadi anak-anak semua jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu gitu. Karena dengan ilmu kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baik anak-anak, setelah minggu lalu kita telah membahas mengenai sujud sahwi, minggu ini kita akan membahas mengenai sujud syukur. Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Tidak. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Misalnya kita mendapat nikmat nih, berupa rezeki atau apapun, itu kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bisa juga sujud syukurnya langsung gitu, ketika mendapat kenikmatan langsung sujud syukur. Tetapi ketika kita terhindar dari musibah, jangan langsung, misalnya ada kematian di sebelah kita gitu, bisa ada suatu kecelakaan tetapi kita selamat gitu, kita jangan langsung sujud syukur di tempat situ. Khawatir ada orang-orang yang mengira bahwa kita mensyukuri atas kematian orang tersebut gitu. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi tugas anak-anak kali ini yaitu ada 5 poin yang akan kalian bahas. Yang pertama pengertian sujud syukur, yang kedua hukum dan dalil sujud syukur, yang ketiga sebab-sebab sujud syukur, yang keempat syarat dan rukun sujud syukur, dan yang kelima hikmah sujud syukur. Untuk kelompoknya, kelompok 1 kelompoknya akan saya tunjuk sendiri. Kelompok 1 yaitu kelompok yang perempuan, dan kelompok 2 kelompok yang laki-laki. Gimana, setuju? Setuju. Dan materi yang dibahas, kelompok 1 membahas pengertian dan hukum serta dalilnya. Untuk kelompok 2 akan membahas sebab-sebab, syarat dan rukun, dan juga hikmah dari sujud syukur. Sampai sini paham tentang pembagian tugasnya? Paham. Jika paham, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, tugasnya apakah sudah selesai? Sudah. Jika sudah, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Biar sih gunanya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pengertian sujud syukur dan hukum dalil sujud syukur. Saya Indira Maharani sebagai moderator, saya Anissa sebagai pemateri, saya Sofi Lestari sebagai materi. Pengertian sujud syukur.
Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud yang disebut dengan sujud syukur. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya dan musibah. 2. Hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud syukur adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, artinya dari Abdurrahman bin Auf, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan salawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema sebab-sebab sujud syukur, syarat dan rukun sujud syukur, dan hikmah sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. 3. Terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Yang kedua ada syarat dan rukun sujud syukur. Yang pertama, syarat sujud syukur, suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat, dan menutup aurat. Yang kedua ada rukun sujud syukur. Yang pertama harus niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. Yang kedua takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang kedua sujud sambil membaca doa sujud syukur. Yang keempat duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima salam sesudah bangun dari sujud, dan yang terakhir tertib. Adapun bacaan yang masyhur dibaca ketika sujud syukur yang artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. 3. Hikmah sujud syukur. Hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan sujud syukur antara lain: 1. Meningkatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kita
karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. 4. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. 5. Mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. 6. Membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Selanjutnya bisa kita lihat di sini gambar-gambar sujud syukur seperti pemain bola ini. Jadi tadi pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan apabila kita mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Dalilnya itu, dalil sujud syukur yaitu an Abi Bakrota annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala, yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan juga At-Tirmizi. Nah, jadi bacaan kita pada saat sujud syukur ini yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini bacaan kita pada saat sujud syukur itu. Kan tadi telah dijelaskan oleh adik-adik semua, oleh anak-anak semua tentang cara-cara sujud syukur, yaitu niat dan sebagainya gitu. Membacanya seperti ini. Lalu salah satu dari hikmah sujud syukur adalah bahwa kita akan ditambah nikmatnya. Seperti terdapat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatku kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka azabku akan sangat pedih. Nah, mungkin itulah sekian beberapa tambahan materi yang dapat saya sampaikan. Dari anak-anak semua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Baik, Muhammad Taruna, dipersilakan. Kan saya kan sering main futsal ya, Pak ya. Ya. Dan ketika saya ngegolin tuh saya sering sujud syukur gitu, Pak. Nah, itu menurut yang tadi dipelajari itu sah atau tidak, Pak? Sujud syukur saya itu, Pak. Baik, Muhammad Taruna, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau menurut saya sendiri dan juga berdasarkan materi-materi yang telah dijelaskan tadi, bahwa jika mencetak gol gitu dalam permainan futsal ataupun bola, apakah kita wajib sujud syukur gitu, apakah sah gitu, gitu pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya itu tidak ya, tidak sah gitu, berdasarkan kalau syarat dan rukun tadi, karena syaratnya itu kita itu suci dari ini, suci maksudnya suci gitu, ada wudhu lah, terus menutup aurat gitu. Sedangkan main futsal itu pasti aurat kita terbuka gitu. Jadi itu salah satu yang menyebabkan tidak sah. Dan juga gini, bukannya orang yang bermain bola atau futsal sujud itu tidak bagus. Itu juga bagus sih, niat dalam hatinya itu bagus, karena segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik gitu, segala sesuatu yang baik. Nah, tetapi juga perbuatan kita baik harus dibarengi juga dengan ini dengan cara yang baik juga gitu. Jangan perbuatannya baik dengan cara yang salah, maka itu tidak sah gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Anak-anak yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, saya rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini.
Sampai bertemu di minggu depan, masih di bab yang sama tetapi dengan materi yang berbeda, yaitu minggu depan kita akan membahas mengenai sujud tilawah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.